saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh. Shalom jemaat Tuhan, Gereja GKNS Agape saat ini melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GKNS Agape Karawaci dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara online seperti m-banking, internet banking, dan ATM melalui rekening BCA nomor 591 050 8085 atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Harap sertakan keterangan persembahan yang Anda berikan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah online minggu ini. Pastikan Anda klik like dan subscribe saat mengikuti ibadah ini, dan jangan lupa untuk saling bertegur sapa melalui live chat saat ibadah online premier ini berlangsung. Terima kasih kepada para donatur yang terkasih. Agape Peduli kembali telah menyalurkan berkat yang Bapak Ibu donasikan dalam memenuhi salah satu fungsi sosial gereja untuk menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar gereja. Kami mewakili Bapak Ibu telah membagikan 100 paket sembako kepada para warga yang kurang mampu dari 9 RT di lingkungan gereja. Memantau kondisi yang masih belum pulih ini, program lanjutan dari Agape Peduli adalah membagikan 150 paket nasi bungkus kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar gereja. Kami juga akan melakukan pemantauan kembali kepada jemaat-jemaat yang kurang mampu atau dalam kondisi kesulitan ekonomi, dan akan kembali membagikan sembako tahap kedua kepada jemaat-jemaat tersebut. Besar harapan kami untuk setiap jemaat dapat ikut terlibat dalam program-program kemanusiaan ini. Walau dalam kondisi yang sulit, mari kita tetap menjadi saluran berkat bagi sesama. Mengingat dana yang terkumpul di Agape Peduli masih terbatas, kami mengajak teman-teman untuk ikut berbagi dalam program ini. Donasi bisa ditransfer ke rekening Agape Peduli BCA atas nama Febrina Ritonga atau Jo Chulan dengan nomor rekening 884 080 6511 dengan keterangan sembako. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Agape. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Datang menghadap hadirat Tuhan pagi hari ini di dalam ibadah online gereja kita. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana hari-hari ini? Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita sepanjang waktu di dalam setiap aktivitas Bapak Ibu Saudara. Sampai dengan hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online, semua oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita ketika kita berkumpul 2-3 orang memuji menyembah nama Yesus. Meninggikan Dia, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menyembah Dia dan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua kita berdoa. Kita akan mengundang, kita akan meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Semua oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada tanpa kekurangan satu apapun. Pagi hari ini Tuhan, kami mau dedikasikan hati dan pikiran kami dalam 1-2 jam ke depan Tuhan. Biar Engkau hadir dan kami membuka hati kami untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Sehingga hidup kami terus diperbaharui. Kami yang lemah dikuatkan, dihiburkan. Karena kami percaya di mana Tuhan Yesus ada, disitulah kami rindu dibawa ke sana Tuhan. Untuk bersama-sama dengan Tuhan merasakan setiap hari pertolongan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita buka hati dan pikiran kita, menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Mari sama-sama kita katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu
dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan-Mu. Dialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, Di setiap waktu. besar setiamu. Oh, terima kasih. Agunglah karya-Mu Yesus. Yesus, kami bersyukur Sekali lagi, mulialah nama-Mu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Oh, pimpin kami di setiap waktu. besar setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Bersyukur padamu. Katakan, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Naikkan syukurmu di hadapan Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Agunglah karya-Mu Yesus. Besar dan ajaiblah setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, yeah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah. Tuhan hadir di dalam hati kami. Karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bersukacita Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian kita lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus nama di atas segala nama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Yesus nama di atas segala nama. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memujinya, memujinya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memujinya, memujinya.
sungguh lagi. Hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat tinggikan namanya. Yesus nama segala. Sekali lagi, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat tinggikan namanya. Yesus nama segala nama. Beri puji dan hormat. Dipuji dan hormat tinggikan namanya. Yesus nama segala nama. Sekali lagi beri puji dan hormat. Dan hormat tinggikan namanya. Yesus nama segala nama. Yesus nama. Yesus nama segala nama. Sekali lagi katakan. Yesus nama segala nama. Oh Tuhan, Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. haleluya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Oh Dia. Tuhan, pencipta. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Sama-sama kita katakan. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada. Sekali lagi, tiada mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada, tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Tiada, tiada. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Apapun persoalan kita, di depan kita ujian, pencobaan, kesesakan, tekanan hidup, maka ketenangan hati kita hari-hari ini membuat kita kuat, membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Lewat firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini, biar itu menguatkan kita. Iman kita semakin bertumbuh, berakar, berbuah-buah. Mari kita tenangkan hati kita, teduhkan hatimu. Biarkan Tuhan berbicara di dalam hatimu. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus.
terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Sekali lagi, mari kita katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
bawa hati kami Tuhan. Tujuan hidup kami meninggikan nama Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar hari ini menguatkan kami, membuat hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara pagi hari ini, hati demi hati, supaya hidup kami diperbaharui. Hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh menyembah, memuji, dan melayani Tuhan. Bahkan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi di dalam kebaktian pada hari ini. Hari ini sungguh kita semua diberkati. Karena pasti saya percaya Anda bangun dengan segar, Anda akan menerima berkat. Judul firman Tuhan yang mau saya sharingkan hari ini adalah carilah hikmat. Karena dalam masa penantian, masa isolasi mandiri ini, saya mengusulkan Anda mencari sesuatu. Semangat gitu untuk mencari sesuatu. Mungkin kalau hari biasa kita mencari uang. Ada yang cari jodoh, cari baju, cari koleksi untuk hobi kita. Kalau kali ini mungkin di dalam penantian, saya mau mengusulkan Anda ini mencari hikmat. Ini bisa dicari di rumah, tidak usah pergi ke tempat jauh, bisa stay at home dan mencari hikmat. Ini terambil dari firman Tuhan ini, saya bacakan beberapa ayat terambil dari Amsal pasal yang kedua. Amsal yang kedua ayatnya yang pertama sampai ke-7 saya bacakan. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, mencondongkan kepada hikmat. Engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian atau insight. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian, menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi dua hal, takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini selama penantian isolasi, Anda condongkan telinga, pasang. Saya membayangkan seperti satelit ya, seperti parabola, saudara condongkan kepada satelit untuk menangkap sinyal itu. Kepada perkataan hikmat, cenderungkan hati kepada insight. Insight itu adalah yang mendasari sesuatu. Sungguh mencarinya seperti saudara mencari harta terpendam. Seperti mencari perak begitu. Gali, jangan bosan. Ada orang yang bosan cari uang? Jangan mudah putus asa. Kejar terus. Kerja keras. Pantang mundur, jadikan misi. Maka engkau akan menemukannya. Dan memang dari ujungnya adalah Tuhan sebagai sumber dari hikmat. Tapi dituliskan hikmat itu akan menjadi penolong saudara. Dia akan, ketika kita susah, dia menjadi perisai. Ada teman yang menolong. Jadi hikmat ini hidup.
ketika kita diserang oleh orang lain, hikmat ini muncul menjadi advokat, menjadi pembela kita. Orang yang suka konseling dengan orang yang tepat akan menemukan hikmat supaya dia bisa dibantu terjaga dari serangan yang jahat. Cari di mana saja engkau berada, selama ada kesempatan cari hikmat. Sekali lagi bisa Anda cari dari rumah. Hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Hikmat itu ada di atasnya. Jadi begini saudara, hierarki atau urutan daripada hikmat. Pertama, kita temukan banyak data. Data ini bisa saudara ambil dari mana, Google, dari mana saja. Nah, di atas data itu saudara ambil sarinya, namanya informasi. Tapi informasi ini masih bahan mentah. Ketika informasi ini digabungkan dengan informasi lain, membentuk sebuah susunan sistematis, itu disebut pengetahuan. Nah, ketika pengetahuan itu ada, saudara kemudian pakai di dalam keseharian. Anda miliki, kuasai pengetahuan itu, dan Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu menjadi hikmat. Nah, ini yang paling mahal. Saudara, banyak orang pintar hanya mengumpulkan pengetahuan, tapi dia tidak tahu bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah, maka itu Anda menjadi hikmat. Contohnya, banyak orang yang hafal 1 Korintus 13 di luar kepala. Pasal mengenai kasih itu. Banyak yang dapat menguraikan kasih itu ada berapa jenis. Ada storge, ada filia, ada kasih eros, ada kasih agape. Mereka tahu ini semua membentuk menjadi sebuah pengetahuan. Jadi sebuah teori, tetapi ketika dipakai di rumah nggak bisa memaafkan, nggak bisa menolong, maka dia hanya tinggal di tataran teoritis. Tapi kalau orang yang sudah tahu bagaimana mengampuni, memakai ayat itu dalam keseharian, tidak menyimpan kesalahan orang lain, maka itu udah berubah menjadi hikmat. Nah, ini yang mahal. Kalau cari dengan telaten, maka Anda akan ketemu bagaimana hikmat itu akan menjadi sebuah yang kuat meresap ke dalam tubuh kita, ke dalam batin kita. Begini Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat pasal 2 tadi dikatakan bahwa dari semua akan memperoleh pengetahuan, insight, bahwa takut akan Allah adalah permulaan dari perjalanan menuju hikmat. Apa sih maksudnya? Takut akan Allah. Takut akan Allah bukan seperti saudara takut kepada seekor singa atau takut dimarahin. Saya mau jelaskan. Takut akan Allah itu artinya saudara menyimpulkan bahwa Dia lebih berhak mengatur hidup kita. Takut itu berarti kita ada semacam takjub, bahwa kita semacam terpesona, segan, berharap. Tidak boleh sembarangan. Makanya ada gerakan-gerakan gereja tertentu yang meremehkan Tuhan, yang mengatakan Tuhan bercanda dengan dia. Orang seperti itu tidak mengerti arti daripada takut akan Allah. Takut akan Allah itu mengerti bahwa kita adalah ciptaan, Dia adalah pencipta. Dan sedekat apapun saudara dengan penciptamu, engkau tidak bisa bercanda dengan dia karena engkau beda level. Apapun engkau, gerakan manapun dari gereja harus sadar bahwa ada sebuah batasan yang tidak terjembatani. Bahwa Anda adalah ciptaan dan Dia adalah pencipta. Jadi saudara, takut akan Tuhan itu adalah semacam Anda hormat. Dahulu raja-raja kecil itu kalau menghadap kepada kaisar, mereka berjarak, mereka ada hormatnya, tidak boleh sembarangan. Karena kalau salah mereka akan dipancung. Jadi orang-orang gereja baru ini anggap remeh Tuhan. Padahal salah ngomong itu harusnya
sebagai raja di atas segala raja. Memang ada kedekatan kita panggil dia Bapa, tapi tidak boleh melupakan bahwa dia juga adalah raja di atas segala raja. Jadi raja kecil ini hormat kepada kaisar. Kalau dia meminta sesuatu, dia menunggu karena dia tahu bahwa keputusan akhir hidupnya itu bergantung kepada raja kaisar itu. Kalau kaisar itu putuskan dia harus dihukum mati, maka dia mati. Jadi ada takut akan Allah, ada artinya bahwa kita ini tidak berdaya di hadapan seseorang yang lebih tinggi dari kita. Kita harus tunggu waktu yang tepat, berbicara dengan nada yang pas. Esther, Ratu Esther, dia ketika menghadap Raja Ahasiweros, dia takut kalau dia salah ngomong, dia salah minta, maka dia akan dipancung. Jadi takut akan Allah itu artinya saudara menerima bahwa hidupmu tidak ditentukan oleh dirimu, tetapi Tuhanlah penentu akhir. Takutlah bahwa dia bisa melakukan berdasarkan kebijakannya, kebijaksanaannya. Maka saudara tidak, kedaulatannya saudara tidak bisa saudara protes. Ada sesuatu yang tidak dapat kita lakukan hanya berdasarkan kepada kemurahannya, kedaulatannya. Itu artinya takut akan Allah. Artinya kita ini terbatas, tidak bisa mengatur sepenuhnya. Manusia adalah dust in the wind, adalah debu di dalam angin. Ada ketergantungan, tidak boleh jumawa, tidak boleh angku, tidak boleh triumfalistik. Artinya merasa paling menang. Kita sangat bergantung kepadanya. Saya mau ceritakan cerita seorang yang bernama Anisius Manlius Severinus Boethius, atau panggilan biasanya Boethius. Kira-kira lahir 475 Masehi, meninggal 526 Masehi. Dia adalah seorang pejabat yang sukses, kaya, berhasil menjadi kepala staf Raja Theodoric. Nah, sebenarnya dia adalah orang yang pemikir lah. Tapi raja datang kepada dia, mohon kepada dia, kamu kerja dong sebagai pembantu saya, sebagai kepala staf. Dia gak mau tadinya. Tapi dirayu-rayu raja, akhirnya dia jadi kepala staf setingkat menteri. Dan ketika dia jadi kepala staf, hidupnya pun berubah. Dia dikelilingi oleh kemewahan, oleh hormat, oleh macam segala sesuatu yang dicari manusia diperoleh. Ketenaran, ada kuasa. Tetapi karena Boethius ini orangnya jujur, jadi dia kritik pejabat yang lain. Pejabat yang korup dia tidak mau ikut, dia marah, dia bahkan membawa beberapa dari mereka ke pengadilan. Karena itu semua pejabat yang lain ini bersekongkol. Boethius harus disingkirkan. Satu hari dia dituduh bahwa dia mau mencelakakan raja karena dia menghitung astronomi, astrologi. Jadi kalau orang pada waktu itu menghitung-hitung bintang, bisa mengatur bintang seolah-olah dia bisa mengatur raja ini bisa diganti atau tidak. Itu sebuah gerakan berbahaya. Jadi akhirnya singkat cerita Boethius dijebloskan ke dalam penjara. Dilucuti dari segala kemewahan tanpa dia berbuat salah. Semua hartanya diambil, disita. Dia menjadi seorang narapidana. Dan di dalam penjara sempit itu dia meratapi nasibnya. Dia berkata, kenapa ya saya tadinya hidup sudah baik-baik. Terus sekarang jadi orang berhasil. Terus dari berhasil saya turun di bawah standar. Padahal saya ini bukan penjahat.
saya melakukan yang baik. Dia berhari-hari meratapi situasinya. Sampai satu malam dia kedatangan di dalam penglihatannya seorang wanita bernama Sofia. Sofia ini saudara kan tahu artinya wisdom, hikmat. Ketika dia lihat wanita cantik ini, dia kemudian tidak bisa menahan lagi keluhannya. Dia ceritakan, dia curhat kepada Sofia ini, yang adalah personifikasi dari hikmat. Dia ceritakanlah bahwa dia itu adalah seorang yang begini-begini, akhirnya semua harta diambil. Betapa merananya hidupnya, tidak lagi bahagia. Saudara, Sofia dengan lembut memandang wajah Boitius. Dan dia berkata begini, Sofia berkata, Boitius, Boitius, kenapa kamu meletakkan kebahagiaanmu? Kenapa engkau tempelkan kepada kekayaan ketenaran? Engkau lihat ada dewi yang lain namanya Dewi Fortuna. Dewi Fortuna ini memegang sebuah kincir. Hari ini orang bisa naik di atas, besok di bawah. Suka-suka dia memutar kincir itu. Bukankah hidupmu itu tidak pasti? Kenapa engkau taruh kebahagiaanmu di atas barang-barang yang tidak pasti, yang hari ini ada, besok tidak ada? Boitius kemudian mulai sadar bahwa selama ini dia bahagia karena hal yang lain. Dia tidak bisa bahagia karena dirinya sendiri. Malam itu karena dia didatangi oleh Sofia ini, dia paham. Hidup ini tidak bisa dia kendalikan semuanya. Hidup ini dia harus takut bahwa ada perubahan-perubahan. Hari ini ada, besok tidak ada. Hari ini kaya, besok bisa miskin. Hari ini miskin, besok bisa jadi kaya. Karena itu dia sadar, oh rupanya begitu. Dia tidak taruh lagi kebahagiaannya pada hal-hal lain. Nah, di dalam cerita Sofia Boitius ini, kita menangkap bahwa hikmat yang diusulkan oleh Salomo itu adalah takut akan Allah. Artinya begini, kita ini harus tahu bahwa kita ini tidak bisa mengatur hidup kita. Orang yang kaya raya bisa besok jadi nestapa. Orang yang miskin besok bisa menjadi kaya. Jadi hidup ini bukan kita mengatur sepenuhnya. Ada kuasa, ada Tuhan yang mengatur. Itulah permulaan dari hikmat adalah mengetahui manusia itu terbatas. Menerima kita ini terbatas. Kita ini tidak bisa terbang. Saya tidak ada sayap untuk terbang. Saya bisa pakai pesawat untuk terbang. Kaki saya hanya 2. Saya terbatas. Jadi kita harus terima dulu. Banyak orang yang pikir hidupnya tidak terbatas. Dia bisa mengatur dengan pikirannya. Itu adalah salah. Awal dari orang berhikmat adalah pertama dia sadari dulu bahwa dia adalah makhluk terbatas. Dia harus memahami keterbatasannya. Dia harus memahami bahwa ada Tuhan. Makanya orang yang berhikmat itu pertama dia akan cari Tuhan. Dia akan tahu. Nah, hikmat ini punya beberapa ciri di dalam Alkitab. Kalau Boitius dia hanya tahu di situ, sampai di situ. Akhirnya dia terhibur. Dia tidak lagi taruh. Memang akhir cerita itu Boitius dicekik. Dia mati dibunuh oleh raja yang adalah temannya. Tapi dia tidak merana karena dia belajar. Dia tidak perlu lagi taruh kebahagiaannya ditempelkan kepada sesuatu. Dia bisa bahagia di penjara. Apakah saudara bisa bahagia kalau di rumah saja? Saudara mungkin tidak seberat Boitius ya. Tapi di rumah saja. Apakah kebahagiaanmu engkau tempelkan di mobilmu supaya bisa dipamerkan atau di mana? Atau engkau tempelkan tempat yang lain? Nah, hikmat di dalam Alkitab, dalam Yakobus 3 ayat 17, dijelaskan ada 7 ciri. Ini hikmat yang benar yang harus saudara dan saya cari. Tetapi hikmat ini Yakobus 3 ayat ke-17. Hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Jadi
kalau ada 7. Saya akan jelaskan ciri-ciri kualitas hikmat dari Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Pertama, hikmat yang kita cari, filsafat apa yang kita cari adalah filsafat yang murni. Artinya dia tulus, tidak ada kepentingan tersembunyi. Jangan hanya mencari sebuah rasionalisasi untuk mengokohkan posisi Anda. Hikmat itu harus bisa mengatakan Anda salah dan Anda terima begitu. Jangan kekeh gitu. Hikmat itu tidak hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Kalau hikmat itu yang benar itu jujur. Dia tidak pura-pura. Jadi kalau saudara hormat kepada orang lain, memang saudara menghormatinya, bukan saudara menghormatinya supaya bisa closing kalau lagi jualan. Tidak pura-pura. Jadi murni. Kalau pura-pura saudara harus tahu ada Allah yang melihat di atas. Jadi filsafat kekristenan ini pertama dasarnya dia murni. Dia tidak ada pamrih. Yang kedua disebutkan pendamai. Jadi orang berhikmat itu tidak bertengkar, tidak ngoyo, tidak ngotot, tidak dogmatis, tidak mau menang sendiri. Tidak hanya mau menang sendiri. Yang penting menang argumentasi. Nah ini orang suka berdebat. Ini banyak pendeta berdebat. Jadi merasa posisinya yang paling benar. Hikmat bukan cari musuh. Hikmat justru mendapat insight, pengertian yang selama ini belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Tapi sudut ini kok bisa dilihat oleh orang lain. Nah hikmat itu coba mengkaji. Bagaimana dia mendapatkan pengertian itu. Saya lagi belajar ilmu namanya fenomenologi. Artinya memandang sesuatu itu bukan hanya dari satu sisi saja. Kita harus terbuka bahwa pandangan itu tergantung dari yang lain. Untuk itu saudara mencari teman untuk membongkar sebuah misteri. Karena kadang-kadang realitas itu adalah misteri. Minggu lalu saya khotbahkan penyakit itu pandai bersembunyi. Makanya dokter-dokter itu juga harus bertanya kepada yang lain untuk mendapatkan second opinion. Jadi dia bisa melihat dari angle yang lain. Jadi orang berhikmat itu pendamai. Dia berani menerima perbedaan pendapat tanpa marah. Jangan sampai bertengkar ya. Apalagi di YouTube bertengkar. Yang ketiga, hikmat itu ramah, peramah. Memberikan waktu orang berbicara. Di rumah Anda berhikmat, biarkan anakmu berbicara. Tidak memaksakan sebuah pengertian. Jangan bilang ini papa yang ngomong begitu, papa paling benar. Itu dia tidak bisa menyerap hikmat. Mungkin anak kecil itu dapat melihatnya. Tidak menganut suara kencang pasti benar. Might makes right. Gua perkasa maka saya yang benar. Tidak kasar, ramah, memberikan orang lain kesempatan berbicara. Nah dari sana terjadi muncul itu hikmat. Muncul wanita bernama Sofia ini. Ada orang yang baca buku terus dia banting bukunya. Dia tidak setuju dengan bukunya, dia membanting. Itu namanya tidak ramah. Berikan orang lain kesempatan menyelesaikan semua yang argumennya. Berikan orang yang di bawah kita untuk berbicara. Jangan hanya menang-menangan status. Meskipun kau lebih kaya, siapa tahu orang yang bukan berarti orang yang di bawah status sosial itu tidak ada hikmat. Jadi hikmat yang ketiga itu dia ramah. Yang keempat penurut. Kalau hikmat sudah mengajarkan sesuatu, kita mau mencoba. Fleksibel, mau turut coba. Oh siapa tahu bisa ya dengan cara ini. Enggak ngotot cara dia yang paling benar. Menjadi pribadi yang kenyal adalah pribadi yang metodenya dia bisa ganti-ganti. Kalau ada hikmat yang baru dia coba yang baru. Dia tidak kaku. Tapi dia mau menurut.
dia coba sebuah kebenaran yang baru. Yang keempat, penuh belas kasihan, berempati. Mau berpikir kalau saya ada di pihaknya ya seperti apa saya. Pikirkan dari sisi lawan bicara kita. Coba pahami dari sudut pandang mereka. Jangan paksakan saya paling benar. Saya dari sekolah teologi ini, aliran ini paling benar. Nah, orang begini ini dia tidak penuh belas kasihan. Kalau saudara berjumpa dengan orang yang berbeda aliran dengan gereja kita, saudara nggak perlu bertengkar, biarin aja. Saudara harus punya empati, dia punya pikiran begitu. Artinya be merciful, saudara tidak judgmental, saudara tidak menghakimi, saudara tidak memposisikan diri dia sebagai terdakwa. Saudara tidak mau bahwa Anda yang paling benar, orang lain salah. Tapi Anda justru mau mencoba memahami kenapa dia berpikir seperti itu. Kenapa dogmanya seperti itu. Oh, rupanya dia latar belakangnya. Karena begini saudara, gereja atau agama itu melekat pada jati diri. Ketika Anda serang imannya, maka dia merasa Anda serang harga dirinya. Makanya dia defensif, dia akan rela apapun. Nah, orang berhikmat tidak demikian. Saudara boleh punya posisi itu dalam hati batin saya punya posisi yang kokoh. Tetapi kita membuka peluang, kita orang lain boleh berpendapat itu enggak apa-apa, silakan. Bahkan orang yang bertentangan dengan kita sekalipun. Itu artinya saudara menghormati dia. Penuh merciful, artinya tidak merasa Anda paling hebat. Bahkan Anda yang paling tahu pun Anda tidak memaksakan. Contohnya kalau ada anak kecil ditanya 2 tambah 2 berapa? Dia bilang 5. Saudara masa marah dia, saudara masa maki dia. Saudara justru bilang, "Dek, gini loh, 2 tambah 2 itu 4." Dengan tuntun dia dengan penuh belas kasihan. Saudara tidak judge dia. Nah, orang yang kalau sudah dogmatis memegang sebuah prinsip yang kaku, dia tidak bisa memperoleh hikmat. Yang keenam, hikmat itu mengeluarkan buah-buah yang baik. Artinya apa? Tidak mencelakakan, tidak mendatangkan kerugian, tidak membuat orang lain cedera. Jadi kalau hikmat itu selalu merangkul, tidak mengakali orang lain. Tidak mensiasati orang lain. Atau bahasa sehari-hari meminteri gitu ya. Menganggap diri orang pintar dan mengelabui orang lain. Itu buah tidak baik, itu bukan hikmat. Hikmat itu selalu Anda cari demi kebaikan itu sendiri, demi kebenaran. Yang terakhir, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat itu tidak boleh berpihak kepada kepentingan tertentu. Jangan karena ini adik saya terlibat maka yang ini yang benar. Itu salah saudara. Tidak memihak artinya kalau salah ya dia berlaku salah juga untuk keluarga kita. Ya, kalau hikmat itu dia tidak bisa asal untung kita saja, enggak. Dia tidak boleh munafik. Dia berlaku untuk orang lain, berlaku juga untuk kita. Jadi orang yang terbuka. Nah, ternyata mencari hikmat itu sangat sekali berhubungan dengan membangun karakter. Karakter Anda tidak bisa siap, Anda tidak bisa menangkap hikmat. Ibaratnya kalau ada air hujan, Anda nggak bisa tampung dengan kain kelambu. Orang yang tidak punya struktur karakter, dia tidak bisa menampung air. Kelambu bagaimana bisa nampung air, bocor semua. Saudara harus siapkan satu panci, ember. Ember itu adalah struktur, tadi disebutkan ada 7. Kalau itu sudah ada, maka hikmat itu netes lama-lama saudara tampung. Saudara bisa pakai menjadi kekayaan jiwamu. Saudara, bangun struktur untuk menampung hikmat. Itu ciri-cirinya. Dalam firman Tuhan dibilang, di mana kita mencari hikmat? Mencari hikmat tidak ada cara lain. Anda disuruh minta dalam Yakobus 1 ayat 5.
Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Selama hidup dalam kesendirian ini, mintalah. Boetius dikurung, dia minta hikmat, ketemu Sofia. Siapa tahu COVID, jemaat Agape minta. Tapi memang bukan Sofia yang datang, tapi hikmat Salomo yang datang mengunjungi kita semua. Saudara, selamat menggali. Selamat saudara menemukan hikmat yang murni itu. Salam Agape, stay safe dan stay healthy. Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara diberkati, mendengarkan firman Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan biarlah bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kita. Saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Mari kita simak warta sepekan berikut ini. Shalom Jemaat GKNS, jumpa lagi di ibadah online minggu ini. Pastikan Anda klik like dan subscribe, dan jangan lupa untuk saling bertegur sapa melalui live chat di ibadah online premier ini. Yuk langsung aja kita simak warta berikut. Shalom. Adik-adik, walaupun kita tidak ibadah di gereja, tapi kita bisa tetap ibadah di rumah masing-masing secara online bersama Superbook. Ibadah online akan diadakan pada hari Minggu mulai pukul 6.45 pagi. Tapi kamu bisa nonton mulai dari jam 6.45 pagi hingga sore loh. Atau kalian juga bisa cari di YouTube Superbook Indonesia. Ada aktivitasnya juga yang bisa kamu kerjakan. Yuk ikut ibadah online ini, Tuhan memberkati. Gereja GKNS Agape saat ini mengadakan ibadah secara online. Meski demikian, kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GKNS Agape Karawaci untuk dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara online seperti M-Banking, Internet Banking, atau ATM melalui rekening BCA dengan nomor rekening 5910508085 atas nama Yayasan Sentral Komunitas Agape. Harap memberikan keterangan persembahan yang Anda berikan. Terima kasih kepada para donatur yang terkasih. Agape Peduli kembali telah menyalurkan berkat yang Bapak Ibu donasikan dalam memenuhi salah satu fungsi sosial gereja untuk menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar gereja. Kami mewakili Bapak Ibu telah membagikan 100 paket sembako kepada para warga yang kurang mampu dari 9 RT di lingkungan gereja. Memantau kondisi yang masih belum pulih ini, program lanjutan dari Agape Peduli adalah membagikan 150 paket nasi bungkus kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar gereja. Kami juga akan melakukan pemantauan kembali kepada jemaat-jemaat yang kurang mampu atau dalam kondisi kesulitan ekonomi dan akan kembali membagikan sembako tahap kedua kepada jemaat-jemaat tersebut. Besar harapan kami untuk setiap jemaat dapat ikut terlibat dalam program-program kemanusiaan ini. Walau dalam kondisi yang sulit, mari kita tetap menjadi saluran berkat bagi sesama. Mengingat dana yang terkumpul di Agape Peduli masih terbatas, kami mengajak teman-teman untuk ikut berbagi dalam program ini. Donasi bisa ditransfer ke rekening Agape Peduli, BCA atas nama Febrina Ritonga atau Jo Chulan dengan nomor rekening 884 080 6511 dengan keterangan sembako. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Agape. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Gereja kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 9 pagi. Kami mengundang jemaat kembali untuk beribadah di rumah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah daftar jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya sehat selalu, panjang umur, dan berlimpah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau
Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah hikmat bagi kami. Berikan hikmat itu kepada kami semua untuk melewati masa-masa seperti ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah setia memberikan persembahan perpuluhan. Berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk masalah ekonomi Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolong kami. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, di penghujung kebaktian ini, saya akan mendoakan berkat bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kekeluargaan di GKNS Agape Tuhan. Jadikan jemaat ini jemaat yang intim, saling memberkati satu persatu. Mari angkat tangan saudara untuk menerima berkat. Terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai, telah berakhir. Biarlah hari-hari ke depan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu minggu depan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur